Wikria Perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu adalah Duta Baca Provinsi Banten, yaitu Kang Heldi. Oke, selamat siang Kang. Selamat siang Kang. Oke, Kang, terima kasih atas kedatangannya ke sekolah kami ke SMK Ya, 8 Pandeglang ini yang amat sangat, ya bisa dilihat sendiri. Ya, luar biasa, indah, bagus ya. Di sini adem. Ya, Alhamdulillah. Kang, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan di acara podcast Perpustakaan Wikria SMK Negeri 8 Pandeglang ini, terutama mengenai selaku gelar yang sudah Kakak dapatkan, yaitu selaku Duta Baca Provinsi Banten. Secara singkat saja Kang, ceritakan sih, kita tuh pengen tahu awal mulanya Kang Heldi menjadi Duta Baca Provinsi Banten itu seperti apa sih? terima kasih. Kawan-kawan di channel YouTube ini, Ya, channel YouTube Perpustakaan Wikria. Perpustakaan Wikria. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Kepala Perpustakaan Provinsi yang sudah ikut menugaskan saya di sini, kemudian kepada Kepala Sekolah SMKN Negeri 8 Kabupaten Pandeglang, dan juga kawan-kawan yang ada di sini. Pertama, bicara tentang bagaimana proses kita baca. Pada waktu itu saya juga tidak nyangka kalau kemudian saya terpilih jadi duta baca ya. Tetapi awalnya sih memang dunia menulis, dunia membaca itu tidak bisa kita lepaskan. Jadi secara singkatnya, saya memang sudah dari sejak SMP itu sudah memiliki kegemaran membaca. Sampai kemudian SMA atau di Madrasah Aliyah Falas Cilegon dulu, dan sampai akhirnya ke Universitas ya, Universitas Sultan Tirtayasa, itu sudah mulai belajar mengirimkan tulisan-tulisan di koran. Sudah banyak tulisan. Nah, saya melihat bahwa berangkat dari duta baca ini, selain masa lalu yang suka membaca, pada waktu itu ada di tahun 2018 itu ada buku saya yang bestseller. Judulnya itu bukan Guruku Sayang Dibuang Jangan. Kalau Guruku Sayang Dibuang Jangan itu novel lama ya. Ada Surga di Kerudung Ibu. Ada novel, ada Surga di Kerudung Ibu. Yang novel itu mendapatkan penghargaan sebagai novel bestseller, dan kemudian novel itu dibedah di Bank Indonesia wilayah Provinsi Banten. Tidak lama dari kegiatan itu ternyata ada pemilihan duta baca. Dan tentu berat sebenarnya pemilihan duta baca itu, Pak. 18 peserta sekabupaten kota, seprovinsi Banten. Ada yang mereka itu dosen, ada yang mereka itu kepala perpustakaan, ada yang guru, ada mahasiswa, yang semuanya itu diadakan di perpustakaan provinsi mulai dari 8 pagi, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nih kawan-kawan, takut saya dengar nanti ada pemilihan duta baca juga ya di perpustakaan provinsi. Pertama, kawan-kawan yang mau ikut itu siapkan satu pemahaman dan kemampuan membaca yang bagus. Yang kedua, nanti kawan-kawan itu menjawab soal-soal pertanyaan pilihan ganda. Kalau saya sebutnya sebagai tes wawasan kebangsaan. Lalu kawan-kawan itu nanti disuruh membuat makalah. Setelah makalah dibuat, kawan-kawan itu disuruh membuat presentasi, dipresentasikan. Setelah presentasi baru diwawancara. Jadi kalau kawan-kawan tertarik di duta baca dan nanti ada pemilihan duta baca tingkat provinsi, nah inilah tips atau teknik yang sudah dilakukan di tahun 2018 ketika pemilihan saya dengan 18 peserta sekabupaten dan kota. Luar biasa sekali. Itu tahapannya tuh panjang juga. Panjang sekali, dan memang banyak banyak soal-soal pengetahuan, wawasan yang harus dikuasai. Yang berhubungan dengan literasi pasti. Literasi ya, karena duta baca itu harus berbeda dengan duta yang lain. Iya, yang sekedar memberikan pengetahuan tentang pariwisata. Ya, gitu ya. Jadi kita itu tidak selain pandai bicara secara public speaking, juga pandai menulis. Betul. Jadi selain tidak hanya sekedar di pundak, tanggung jawab ya, harus ya, bekerja membantu menggerakkan literasi di wilayah provinsi Banten. Itu luar biasa sekali. Jadi itu tadi adalah tahapan-tahapan untuk kita generasi muda, khususnya kaula muda yang ada di SMK 8 Pandeglang ini, kalau berminat menjadi duta baca itu tahapannya tuh seperti tadi. Tidak mudah dan sangat panjang. Ya. Tapi itu bisa. Semua sekali. Itu bisa step dilalui. By step, lakukan, pelajari, kemudian terus mencoba. Oke. Yakin bisa. Bismillah.